Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Minggu tanggal 17 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pagi itu, Nando sudah berdiri di depan rumah dengan mobilnya, siap untuk menempuh perjalanan panjang. Sebelum berangkat, ia melirik Saleha yang berdiri di pintu dengan tatapan khawatir. Bara yang berada di depan mobil Nando hanya tersenyum kecil melihat kekhawatiran itu. Saleha dengan nada lembutnya mengingatkan Nando agar hati-hati di jalan dan segera mengabarinya begitu sampai di tempat tujuan. Nando yang tak ingin menambah beban di hati Saleha mengangguk mantap dan berjanji akan langsung menelepon begitu tiba. Ia tahu tugas dari Aryo ini bukan perkara sepele, tapi dukungan dari Saleha membuatnya merasa lebih kuat. Saat mobil mulai melaju perlahan meninggalkan halaman, Bara yang sejak tadi diam mulai melontarkan ledekannya. Nando hanya mendengus, berusaha tak memedulikan candaan Bara yang terus berlanjut. Namun dalam hati ia bersyukur bisa berbagi momen seperti itu dengan Saleha. Sementara itu, dari kejauhan, Ferdi duduk di atas motornya dengan tatapan tajam mengarah ke mobil yang perlahan menjauh, membawa Nando dan Bara. Hembusan angin pagi yang dingin seolah menggambarkan kekelaman yang ia rencanakan. Dalam pikirannya, Nando seharusnya tak lagi ada di dunia ini, dan kesempatan untuk mengakhiri segalanya tampak semakin dekat. Dengan penuh perhitungan, Ferdi menyalakan mesin motornya dan membuntuti mereka berdua. Ia menjaga jarak, mengawasi mobil itu tanpa kehilangan jejak. Senyum sinis menghiasi wajahnya, penuh keyakinan bahwa hari ini ia akan mengambil langkah terakhir untuk menyingkirkan Nando dari hidupnya. Malam itu suasana di halaman villa terasa damai. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, Nando dan Aryo berada di taman depan villa, berbincang santai sambil menikmati udara sejuk. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma dedaunan yang menenangkan. Namun, tanpa disadari, dari arah belakang, Ferdi muncul perlahan. Langkahnya sunyi, matanya tajam menatap Nando dengan maksud tersembunyi. Tangannya terlihat menggenggam sebuah benda tumpul, dan gerakannya penuh kehati-hatian, memastikan dirinya tak terdeteksi. Di sisi lain, Bara yang melihat kehadiran Ferdi tiba-tiba menyadari keberadaannya. Ia melihat gerakan mencurigakan itu, dengan jelas di bawah temaram lampu taman. Tanpa berpikir panjang, Bara berteriak memanggil Nando untuk segera menghindar. Teriakan itu membuat Nando terkejut, namun sebelum ia sempat bereaksi, Aryo melangkah cepat ke depan, menghadang Ferdi yang kini sudah begitu dekat. Tindakan Ferdi yang tadinya ditunjukkan oleh Nando akhirnya mengenai leher Aryo. Tubuh Aryo terhuyung sebelum jatuh ke tanah, tangannya memegangi tubuhnya yang kesakitan. Nando yang melihat itu hanya bisa terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Emosi Nando memuncak seketika. Dengan langkah tegas, ia menghampiri Ferdi yang masih berdiri terpaku. Wajahnya memerah, penuh kemarahan yang tak lagi terbendung. Dengan suara lantang, Nando meluapkan amarahnya, menegaskan rasa muaknya atas tindakan Ferdi yang keterlaluan. Ia mendorong Ferdi menjauh, memintanya pergi, sebelum situasi menjadi lebih buruk. Ferdi yang semula terlihat percaya diri, mundur dengan langkah gugup, akhirnya menghilang ke dalam gelap. Setelah Ferdi pergi, Nando berlutut di samping Aryo, mencoba memeriksa kondisinya yang masih terbaring. Bara segera mendekat, berusaha membantu di tengah suasana yang berubah penuh ketegangan. Malam itu, Nando segera membawa Aryo ke rumah sakit. Ia menyetir dengan wajah tegang, berusaha tetap tenang meski dadanya bergemuruh cemas. Bara duduk di sampingnya, memegangi Aryo yang meringis kesakitan di kursi belakang. Sesampainya di rumah sakit, Aryo segera dibawa ke ruang perawatan. Setelah mendapatkan penanganan medis, tak lama kemudian Bu Heni datang menjenguknya.
Di tempat lain, Saleha menerima kabar tentang kondisi Aryo yang dirawat di rumah sakit. Hatinya diliputi rasa heran, bahkan sedikit kesal. Ia tak habis pikir mengapa setiap kali Nando mengalami masalah, Aryo selalu saja terlibat di dalamnya. Seolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semua kekacauan itu. Namun setelah beberapa saat berpikir, Saleha akhirnya memutuskan untuk ikut menjenguk Aryo demi menemani Nando. Meski hatinya merasa berat. Sesampainya di rumah sakit, Nando memasuki ruangan dengan langkah cepat, menyapa Aryo dengan senyum lega. Ia menanyakan kondisi bosnya itu, yang kini terlihat sedikit lebih baik meskipun masih lemah. Sementara itu, Saleha berdiri di samping Nando, menatap pemandangan di depannya. Dengan ekspresi yang sulit ditebak, ia tersenyum tipis, namun jelas terlihat bahwa suasana itu membuatnya tidak nyaman. Ada sesuatu di antara dirinya dan Aryo yang membuatnya enggan berlama-lama di sana. Ia berusaha tetap menyembunyikan perasaannya demi Nando. Sepulang dari rumah sakit, Saleha langsung menemui Dani di sebuah tempat yang telah mereka sepakati. Dengan nada penuh keyakinan, ia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Menyebut bahwa tindakan Aryo yang berpura-pura melindungi Nando hanyalah sebuah manipulasi. Saleha yakin semua itu hanyalah rencana licik Aryo untuk mendapatkan kepercayaan Nando dan keluarganya. Mendengar cerita itu, Dani mengangguk pelan, seolah menguatkan dugaan Saleha. Menurutnya kehadiran Aryo di tengah kehidupan Saleha dan Nando sejak awal itu tidak pernah tulus. Dani percaya bahwa Aryo memiliki agenda tersembunyi, yakni menghancurkan rumah tangga mereka demi ambisinya sendiri. Suasana perbincangan itu semakin tegang, membangkitkan tekad Saleha untuk melindungi apa yang menjadi miliknya. Malam itu suasana rumah terasa mencekam bagi Saleha. Dengan langkah panik ia berlari melewati lorong-lorong rumah dengan mengenakan piyama dan rasa takut. Ia mencari-cari Nando, merasa ada yang tidak beres, seperti ada sesuatu yang mengancam mereka. Namun saat ia hampir berlari ke kamar, Aryo tiba-tiba muncul dari balik pintu. Menahannya dengan tatapan tajam. Dengan suara rendah, Aryo memperingatkan Saleha untuk tidak berteriak-teriak di dalam rumah, karena itu hanya akan sia-sia saja. Ia memberitahukan dengan tenang bahwa Nando sudah tertidur pulas dan kini berada di alam lain, tak mungkin mendengar apapun. Kata-kata Aryo itu membuat Saleha semakin cemas dan marah, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dalam keadaan bingung dan panik, Saleha segera berlari ke kamar mereka. Di sana ia mendapati Nando terbaring di tempat tidur, tampak tak bergerak sama sekali. Berusaha membangunkannya, Saleha memanggil-manggil nama suaminya, namun tak ada reaksi sedikit pun. Rasa takut mulai menguasai dirinya, apalagi saat ia merasa bahwa ada yang tidak beres dengan keadaan Nando. Meskipun ia terus mencoba menggoyang tubuh Nando dan berbicara dengannya, suaminya tetap terdiam.